Perbedaan antara sibuk dan produktif bagaikan langit dan bumi. Orang sibuk senang untuk terlihat sibuk, penting dan diperhitungkan. Orang produktif hanya peduli dengan apa yang perlu dikerjakannya. Orang sibuk selalu saja terganggu. Orang produktif membuat sistem agar mereka dapat bekerja tanpa gangguan. Orang sibuk terus mengatakan bagaimana mereka dapat maju. Orang produktif mencapai kemajuan tersebut. Maka apa itu sibuk? Karena kalau cuma sibuk, semut juga sibuk. Kita mungkin sering begini, kelewat sibuk mengerjakan hal yang tak kita mau, membeli barang yang tak kita butuh, seringkali dengan uang yang tak kita punya, hanya demi membahagiakan atau menarik perhatian orang-orang yang bahkan tak kita suka. Kita sibuk berkata iya, berujar oke, berteriak siap pada hal-hal yang kebanyakan tak memberikan nilai dalam hidup kita. Kita sibuk supaya terlihat sibuk, untuk akhirnya sibuk memberitahu orang tentang betapa sibuknya kita dan menganggap itu keren. Padahal sibuk dan sok sibuk adalah kebiasaan orang-orang yang lemah, sekaligus pertanda bahwa betapa tidak produktif dan tidak efisiennya kita bekerja. Sibuk yang terlalu mencerminkan kegagalan kita dalam menentukan prioritas. Lalu pertanyaannya, apa yang seharusnya jadi prioritas? Saat bepergian naik pesawat bersama anak atau orang tersayang, coba dengarkan pesan yang diberikan oleh awak kabin. Apabila tekanan di kabin berkurang secara tiba-tiba, masker oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda, pasang menutupi mulut dan hidung. Kaitkan karetnya di kepala, dan bernapaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai masker oksigen terlebih dahulu, baru menolong anaknya. Well, terdengar egois memang, tapi coba pikir kembali. Kamu tidak bisa menolong orang lain sebelum menolong dirimu sendiri. Kamu tidak bisa membahagiakan orang lain sebelum membahagiakan dirimu sendiri. Kamu tidak bisa memimpin orang lain sebelum bisa memimpin dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengubah orang lain sebelum mengubah dirimu sendiri. Sebab sesungguhnya kamu tidak akan begitu berguna bagi siapapun sampai kamu mengurus dirimu sendiri dengan baik. Maka sebelum orang lain, prioritaskanlah dirimu terlebih dahulu. Bahkan jika itu melibatkan orang yang paling kamu cintai, tidak juga teman, apalagi cuma teman-temanan. Berikut daftar yang dapat kamu lakukan saat memberikan ruang dan waktu bagi dirimu sendiri. Tidur lebih nyenyak setiap hari. Bangun lebih pagi setiap hari. Olahraga dan berlatih fisik setiap hari. Berdoa setiap hari. Meditasi setiap hari. Belajar setiap hari. Membaca setiap hari. Menulis setiap hari. Bermain dengan anak dan melihat perkembangannya setiap hari. Kumpul dengan orang yang kamu cintai setiap hari. Makan bersama keluarga setiap hari. Menelpon ayah atau ibu setiap hari. Jika ada banyak dari hal-hal tadi yang sudah lama tak kamu lakukan, mungkin itu jadi indikasi kalau kamu super sibuk, entah untuk apa. Sebab kalau cuma sekedar sibuk, kerbau di sawah juga sibuk. Alih-alih sibuk, jadilah produktif. Beberapa studi mengaitkan produktivitas dengan rutinitas di pagi hari, di mana orang yang super sibuk biasanya tak mampu melakukannya secara konsisten. Di era media sosial seperti saat ini yang penuh distraksi dan tontonan dari segala rupa aktivitas, produktivitas menjadi tantangan besar. Stereotip pun disematkan. Semakin sibuk seseorang, semakin ia terlihat keren. Semakin banyak aktivitasnya, semakin ia terlihat hebat. Semakin banyak story-nya, semakin ia terlihat penting. Semakin banyak status jalan-jalannya, semakin sukses dirinya. Padahal belum tentu. Kalau kamu tak percaya, simak daftar perbandingan yang berikut ini. Orang sibuk mengerjakan banyak hal sekaligus. Orang produktif mengerjakan satu hingga selesai sebelum melanjutkan ke yang berikutnya. Orang sibuk seringkali tak punya waktu. Orang produktif selalu punya waktu untuk hal yang penting dan berarti. Orang sibuk mengeluh tentang bagaimana sibuknya mereka. Orang produktif diam dan menyelesaikan pekerjaan. Orang sibuk menyalahkan waktu, orang lain, dan dirinya sendiri.
Orang produktif melakukan refleksi dan evaluasi sepanjang waktu. Orang sibuk mengatakan ya tanpa berpikir lama. Orang produktif mengatakan ya setelah melewati banyak pertimbangan. Orang sibuk senang untuk terlihat sibuk, penting dan diperhitungkan. Orang produktif hanya peduli dengan apa yang berhasil dicapainya. Orang sibuk punya segudang prioritas. Orang produktif tahu apa saja yang harus jadi prioritas. Orang sibuk langsung mengerjakan sesuatu. Orang produktif membuat perencanaan terlebih dahulu. Orang sibuk telat makan, telat tidur, telat piknik. Orang produktif makan tepat waktu, tidur awal, dan tak lupa piknik. Orang sibuk melewatkan hal-hal detail. Orang produktif memperhatikan detail yang berharga. Orang sibuk fokus pada waktu yang dihabiskan. Orang produktif fokus pada progres yang dikerjakan. Orang sibuk selalu saja terganggu. Orang produktif membuat sistem agar mereka dapat bekerja tanpa gangguan. Orang sibuk pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Padahal nggak begitu amat juga kali. Orang produktif tahu kapan saatnya break dan istirahat. Orang sibuk terus mengatakan bagaimana mereka dapat maju. Orang produktif menunjukkan kemajuan tersebut. We live in a time-pressed culture. There is never enough time. Why have we become so busy? We live in a world that valorizes work, accomplishment, busyness. There can be many reasons, but essentially it comes down to a desire to feel good enough, to be recognized. The ego's thirst for a rush of adrenaline and the thrill of being in demand, giving a mask of importance. For many of us, we get trapped in the pattern of busyness, of overwork. But have you ever thought about the real cost of that success, that busyness? What are you sacrificing? In the long term, the chaos leads to a mental fog, which causes you to lose focus and direction, and productivity slows. Risks to your mental and physical health increase, and connection with your sense of yourself, family, friends, and community diminishes. So I would like to propose that we make a change. Because if we are ever going to succeed in beating back busyness once and for all, first of all, we have to get real and acknowledge what is actually behind some of the busyness that is filling our days. We each have 24 hours a day. How will you invest yours? Each of us has a choice. We have to really get honest about what it is that's motivating us so that we can make a different choice, because it is about our choice. We need to recognize that real freedom is about creating the space so that we can breathe, the space so that we can think. Ultimately, real freedom is about choosing how and with whom we want to be spending our time. Thank you. Maka cara termudah agar menjadi produktif adalah belajar untuk mengatakan tidak, karena kamu memang tidak bisa mengerjakan semua hal dan tidak pernah dapat menyenangkan semua orang. Dengan lebih sering berkata tidak, kamu akan mendapatkan kembali waktu yang berharga untuk melakukan hal yang lebih berarti. Alih-alih melakukan hal yang tak kamu sukai, mengecewakan orang lain yang ujung-ujungnya berpotensi melukai dirimu sendiri. Maka ingat-ingatlah ini, lain kali ketika kamu diminta orang lain meluangkan waktu untuk hal yang tak perlu, coba prioritaskan dirimu sendiri terlebih dahulu. Jika kamu selalu sibuk untuk hal yang tak perlu sekarang, kelak kamu akan sibuk membenahinya seumur hidupmu. Saya, Rianto Astono.